petani begitu kan, terkadang ketika mendengar kata atau melihat kata petani begitu, yang terbayang di kepala kita gitu kan adalah becek, kemudian susah, kemudian pilihan terakhir dan segala macamnya. Padahal sebetulnya bertani itu ada dua macam begitu, dan saya sering bilang juga ke teman-teman di sini, petani itu ada dua macam. Petani yang bisa dibilang petani pemula, yang namanya petani pemula wajib mengerjakan. Tapi kalau petani pemula lama kelamaan bakal sakti. Maksudnya sakti itu seperti apa? Petani yang memang cuman modal telunjuk. Tuh sana karena digawilah. Tuh sebelah sana, tuh karena sampertakan bagian belakang. Tuh nah di sana tuh banyak hamanya, tolong karena diganti, dicabut, ganti yang hanyar. Saya di sini juga saya tetap bertani. Saya punya lahan dengan posisi tanaman ada 6.000. Saya punya channel YouTube Penyuluh Pertanian Lapangan dengan subscriber 712.000. Saya bekerja sebagai seorang penyuluh pertanian lapangan di mana PNS yang memang kerjanya lebih terbatas begitu, tapi masih bisa bertani. Ya kayak gitu modalnya. Modal sakti. Modal sakti di sana ya. Tolonglah di sana nanti dikerjakan di sini. Tolong di sana diganti. Ini loh bedengannya kurang rapat, tolong nanti dibenerin. Kemudian ini loh tanamannya ini loh kurang pupuk, nanti dikasihkan pupuk ini. Ya kayak gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya di sini yang namanya berusaha di bidang pertanian itu jangan mulu-mulu berpikir oh becek, oh panasan, enggak. Kan bisa, kalau memang kita nggak mau ya kita bisa gunakan upahan orang lain. Lalu mungkin Anda berpikir lagi, aman kayak gitu Pak, duitnya banyak banget, ya kada? Ya kalau memang Anda berpikir kayak gitu ngeluh terus kapan jalan-jalannya, ya enggak? Maka seperti yang saya bilang tadi, sektor pertanian, kalau yang kita pikir sektor pertanian itu adalah sektor menanam, itu cuma salah satu dari 5 subsistem. Subsistem apa? Usaha tani. Anda juga bisa loh, bayangin coba di daerah Kandangan sana loh, petani di daerah saya sini, kecamatan saya di sini, banyak kok yang beli bibit cabai di daerah Kandangan sana. Banyak kok juga yang banyak beli bibit bukan cuma cabai, terong misalnya, kemudian tomat, beli di daerah sana. Bayangin coba hanya dengan modal dari awal proses sampai 1 bulan udah bisa menghasilkan apa? Jualan bibit. Anda fokus saja belajar tentang ilmu pembibitan. Misalnya contoh nih, Anda jualan bibit cabai, Anda jualan bibit terong, jualan bibit tomat, atau kalau mau lebih sip lagi gunakan sistem pre-order namanya. Pre-order itu maksudnya kayak gini, ada petani yang mau nanam cabai, ya kita tawarin, Pak, mau nggak nanti saya bikinkan bibitnya, tapi bibitnya bayar duluan gitu kan, harganya 400 per bibit misalnya. Oke Pak, saya pesan 1.000 tanaman, berarti 400 rupiah dikali 1.000 jadinya 400 ribu, ambil duitnya. Bayangin coba duitnya dari kantong, ya kan? Maka kita belikan bibit 1.000 itu cuma setengah bungkus loh Bapak Ibu. Sebungkusnya itu 100.000 maksimal tuh yang hebat dah, yang bagus. Bahkan kalau bibit tertentu itu cuma 75.000. Kan 75.000 kita bagi 2 lah, anggap kita dapatnya 40.000. 40.000 bayangin. Modal 40.000, kemudian dibelikan bibitnya, kemudian kita siapkan media tanamnya, kita tanam di polybag begitu, bukan potrei ya. Terkadang ada yang potrei juga, tapi ada yang polybagan kecil kayak plastik es begitu kan. Kita bikin yang seperti itu, 1 bulan kemudian setelah besar, kemudian kita kasihkan ke orang. Maka yang tadinya modal 40.000 tersebut jadi 400.000. Dan bayangin coba yang order ke Anda itu 20 orang. Dengan 20 dikali 400.000 rupiah sama dengan 8 juta dalam tempo 1 bulan. Bayangin. 1 bulan 8 juta rupiah omsetnya. Ya omset kalau potong-potong yang kalau bersih-bersihan 5 juta dapat. Cuman jualan bibit loh Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini pandangan kita sektor pertanian itu adalah bercocok tanam, berhuma, bertanam dan segala macam, itu cuman salah satunya. Masih ada yang lain-lain yang bisa kita pilih yang memang sesuai dengan minat kita. Contohnya jualan bibit tadi. Kemudian lagi kalau memang ternyata Anda ya nggak mau juga, dari situ saya kasihkan nih ada 10 pilihan yang bisa jadi Bapak Ibu semuanya gunakan sebagai peluang usaha di bidang pertanian. Pertama tadi kan sudah saya bilang pembudidayaan tanaman gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu penyewaan alat-alat pendukung budidaya tanaman. Misalnya contoh, Anda punya duit 10 juta misalnya, daripada ganti motor baru mending belikan namanya kultivator. Tahu kultivator? Kultivator itu adalah alat untuk pengolahan bedengan misalnya, untuk merajah tanah, untuk menghancurkan tanah begitu. Nah, Anda belikan di sana.
Setelah Anda belikan kultivator, Anda tahu cara pakainya, kemudian nanti Anda buka jasa. Kemudian lagi Anda ada duit misalnya 3 juta rupiah, ya kan? Bisa aja Anda belikan mesin pompa air. Atau lagi misalnya Anda punya pH meter, kemudian Anda sewakan, boleh. Anda beli perontok padi, kemudian Anda sewakan, boleh. Itu juga peluang yang ada di sektor pertanian, ya kan? Sudah terbuka kan bahwa pada dasarnya sektor pertanian itu bukan cuma bertani tapi masih ada lagi. Kemudian yang selanjutnya, jasa evaluasi lahan. Ini juga yang dilakukan teman saya waktu saya di Yogyakarta sana. Dia bikin evaluasi lahan. Lahan-lahan tertentu itu semuanya nggak bisa ditanam dengan tanaman tertentu, nggak. Karena ternyata masing-masing tanaman itu punya syarat tumbuh. Jadi misalnya ternyata setelah dievaluasi, misalnya contoh nih, dia ambil sampel tanahnya kemudian dia ukur. Ternyata nitrogennya itu rendah, fosfornya rendah, kaliumnya rendah. Maka dia kasihkan laporan tersebut, ini loh ternyata kadar nitrogennya cuma sekian, ini loh kadar fosfornya cuma sekian, ini loh kadar kaliumnya cuma sekian. Setelah dia kasihkan hasil laporan tersebut sehingga orang itu tahu bahwa lahanku tuh kondisinya seperti ini, maka kita kasihkan lagi rekomendasi, lakukan penambahan kompos jerami, lakukan tambahan bobok kandang, lakukan tambahan batuan fosfor misalnya seperti itu. Nah, sudah diberikan seperti itu sehingga yang punya lahan nanti dapat terbantu untuk menyuburkan lahannya tanpa perlu gagal panen seperti itu. Nah, itulah yang namanya jasa evaluasi lahan. Nah, silakan. Siapa tahu juga Anda mau bikin usaha jasa evaluasi lahan. Atau nih ada juga ini yang saya lakukan juga begitu kan. Saya pokoknya yang penting jadi duit apapun jadi gitu kan, selama halal. Boleh gitu kan. Petani misalnya cari obat tertentu susah di sini atau cari pupuk tertentu. Contoh nih, ada pupuk tertentu yang di Barabai itu harganya 45.000, tapi beli di PPL cuman 42.000. Kira-kira petani beli di mana? Petani apa di PPL? Di PPL lah, ya enggak? Lalu gimana caranya? Ya kita terima dulu duitnya, kita carikan online begitu kan. Di online kan sekarang ada tuh yang sistem fitur gratis ongkir gitu kan. Di online itu cuma 37.000 sampai Barabai. Berarti dia kasihkan 42 dikurang 37 berapa? 5.000 rupiah loh ya kan. Jadi 5.000 rupiah keuntungan si PPL ini. Kita nggak ngebodohin petani ya, karena yang namanya wirausaha itu masih seperti itu ya kan. Kita membeli barang dengan harga yang lebih murah dijual dengan harga yang lebih tinggi, itu namanya yang dia pedagang emang kayak gitu kan. Dia beli ke saya 42.000, saya beli di online ternyata 37.000 sampai di rumah. Bayangin coba yang beli itu 10 petani, ya kan? 42.000 kali 10 420.000. Saya modalnya berapa? 370 dikali 10 sama dengan 370.000. 420 dikurang 370 maka 50.000 keuntungan saya cukup dengan jadi perantara dari online ke petani saya. Mungkin ada yang bilang, PPL ini membodohi petani. Hei, bukan membodohin, daripada dia beli di toko harganya 45. Ayo, diantarin harganya 42. Boleh kok, nggak apa-apa. Namanya juga kita usaha ya kan, lumayan tambahan penghasilan gitu kan. Kemudian lagi misalnya, sekarang ini kan orang lagi susah banget nih yang namanya penyakit layu ya kan, penyakit layu. Obatnya tuh susah banget. Kemudian kita menemukan formula dengan campuran-campuran ini ternyata mampu mengendalikan fusarium. Kemudian kita olah, kemudian kita botolin. Jual ke teman kita nih loh, kalau mau beli nih harganya 20.000 satu botol. 20.000 satu botol. Padahal modal kita memproduksi tersebut cuma 12.000. Maka 20.000 dikurang 12.000 sama dengan 8.000 rupiah. Maka 8.000 rupiah adalah keuntungan kita yang terjual setiap botol dari obat fusarium tersebut. Boleh, silakan. Artinya semua dikembalikan ke kita lagi mau yang seperti apa. Kemudian yang selanjutnya lagi, kulakan hasil pertanian. Nah, ini juga yang dilakukan karena saya pernah juga jadi penyuluh pertanian lapangan di desa yang memang dominan hortikulturanya. Jadi ada teman saya gitu kan. Teman saya ini dia itu adalah pengepul hasil panen orang-orang gitu kan. Di mana misalnya contoh nih, harga cabai lah kita anggap yang lebih mudah gitu kan. Cabai kalau dia jual ke pasar harganya 42.000. Dijual ke dia 42.000 juga, tapi di rumah. Atau bahkan dijual ke dia 43.000. Kira-kira logika-logikaan. Petani mending jual ke pasar apa jual ke dia? Di pasar 42, jual ke dia 43. Jual kemana? Ke pasar apa ke dia? Pasti ke dia. Tapi bayarnya besok. Nah, kira-kira gimana? Kalau yang dijual 100 kilo 100.000 rupiah, lumayan 100.000 cuma nunda sehari ya enggak? Ada yang seperti itu begitu kan, akhirnya bayarnya besok begitu kan.
Lalu ngapain dia besok? Ternyata dia ini udah ada hubungan dengan daerah lain. Di mana ketika terkumpul 1 ton, kemudian dia bawa ke daerah lain. Kan di sini anggaplah misalnya dia beli harga 45.000 misalnya. Dia 45.000, di sini 46.000 misalnya. Kan ada 1.000 selisihnya. Dia bawa 1 ton. 1 ton berarti 45.000 dikali 1 ton itu 45 juta. Nah, 45 juta. Di sini ketika sampai ke sini 46 juta. 46 juta dikurang 45 juta itu keuntungannya 1 juta. Omset keuntungannya dikurang operasional dan segala macam, keuntungan 300.000. Ya kan? Boleh, silakan. Lah, 300.000 loh keuntungan dengan modal berapa? 0. Ngumpulin hasil panennya apa? Gratis. Bayarnya apa? Bayarnya besok. Pinjem doang gitu kan, pindah ke sini. Kemudian ini dibayar, baru kasihkan ke petani-petaninya. Itu yang dilakukan dan alhamdulillah ternyata 300.000 sehari. Bayangin coba modalnya 0. Ada juga yang seperti itu. Jadi silakan, semua tuh tergantung dari mindset kita loh. Kita bilang nggak ada, semuanya nggak ada. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya. Nah, kita jualan pupuk organik juga boleh. Kita pinter misalnya bikin pupuk organik, silakan. Boleh jualan pupuk organik. Kemudian lagi, bisnis white label. Nah, ini juga boleh. Misalnya nih, Anda mau bergerak di bidang pertanian. Di sana ada orang jualan keripik singkong. Enak banget, luar biasa, ya enggak? Ya kan, keripik singkong enak banget, luar biasa. Kalau ulun misalnya beli 1 juta langsung dapat berapa kilo? Dibonusi ya. Kalau kira-kira kalau nukar banyak pasti ya kan bonusin, ya enggak? Daripada nyebawa kemana-mana, ya kan? Nah, kayak gitu. Dibeli bisnis white label. Kemudian harusnya nih misalnya dapat 1 juta itu sekian kilo. Karena kita misalnya beli langsung sekian banyak, maka kita dapat bonus sekian. Maka setelah kita beli 1 juta, kemudian kita kemasin dalam bentuk kemasan kecil-kecil. Baru di label dengan label kita. Nah, itu yang dimaksud dengan white label. White label itu label putih. Maksudnya kita beli ke orang yang memproduksi bentuk setengah jadi, kita finishing jadi produk jadi dengan merek dan juga nama kita. Nah, itu white label, silakan. Ketika sudah bermerek, misalnya contoh dari 1 juta tersebut bisa menghasilkan 1,5 juta. Berarti keuntungan kita adalah 500.000. Kemudian yang selanjutnya kan jasa Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S, silakan juga. Misalnya Anda hebat di bidang bertani bayam, bertani tomat atau peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ayam. Coba buka kelas cara kaya dengan berternak ayam misalnya, cara sukses berternak ayam, menghasilkan peluang dari bisnis tanam cabai, menghasilkan peluang dari bisnis jualan pupuk kandang. Silakan ajarin kayak gitu kan. Ketika Anda buka kelas seperti itu, yang bayar misalnya 500.000 per orang, yang datang misalnya 20 orang, 10 juta loh, bayangin 500.000 kali 20. Itu juga boleh, silakan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, setelah kita peluang pedesaan, kemudian ini yang saya lakukan juga, jadi konten kreator banyak juga. Boleh, silakan. Dan lagi produk olahan rumah tangga jadi UMKM juga boleh. Jadi intinya ini 10 alternatif usaha di bidang pertanian yang bisa Anda lakukan. Nah, silakan pilih yang mana. Dan kalau Anda mau kepengen lebih lanjut mendalami soal 10 macam ini, boleh dilanjut pada sesi pertanyaan. Karena masih banyak tips dan trik yang boleh mau dibagikan kalau misalnya Anda mau seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Afif. Ini ada pertanyaan di chat. Izin bertanya, Pak ulun bacakan aja dulu Pak ya. Yeah. HSS punya potensi pasar untuk singkong, untuk kerupuk, beras ketan untuk lamang, dan kacang-kacangan untuk makan ringan. Bagaimana strateginya agar kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh HSS sendiri? Karena selama ini masih terus bahan baku. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini permasalahan bahan baku ya, mantap. Berarti pemasarannya sudah mantap banget. Keren. Jadi soal bahan baku begitu kan, yang namanya bahan baku berarti kan ada standar ya kan. Nah, coba dulu deh, Anda yang kesulitan bahan baku begitu, coba bikin list dulu standarnya seperti apa. Terkadang singkong itu kan butuh misalnya singkong yang berjenis sekian misalnya, kemudian yang dipanen usia sekian, kemudian dengan ukuran sekian, warna sekian, kemudian kekerasan sekian, di list dulu.
Nah, setelah di list dulu, coba deh misalnya komunikasi dulu entah itu dengan penyuluh setempat atau dengan kabupaten setempat begitu kan. Dengan list seperti ini bisa nggak kira-kira dipenuhi di kabupaten sendiri begitu. Kalau memang bisa silakan dibudidayakan, kalau memang tidak bisa, nah ini tips dan trik juga begitu kan. Kembali lagi ke materi saya di awal tadi yaitu apa? Magangkan satu orang gitu ke daerah produsennya begitu kan, cari tahu mereka memproduksinya gimana begitu kan. Ingat nggak strategi Samsung gitu kan, bagaimana caranya Samsung itu jadi brand handphone yang besar begitu, karena mereka memagangkan karyawannya ke Finlandia gitu kan, ke perusahaan Nokia. Akhirnya Nokianya game over. Samsungnya meroket begitu ya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan nanti yang dimagangkan tetap berkembang ya, jangan sampai misalnya yang kita tempat magang itu malah jatuh, jangan. Jadi bisa saja misalnya satu orang misalnya kan mempelajari di sana bagaimana memproduksi hasil panen dengan kualitas yang sesuai standar yang di sana. Kemudian diuji coba di daerah sendiri, mampu nggak dengan metode seperti itu? Kalau mampu ya silakan dibudidayakan di daerah sendiri begitu. Jadi artinya coba Anda list dulu, ini loh kriteria bahan baku yang saya mau itu seperti ini. Coba di list. Kasihkan entah ke PPL, ke Dinas Perdagangan kah? Kasihkan, ini loh Pak, standar bahan baku yang saya butuhkan itu seperti ini. Memungkinkan nggak kira-kira didapetin di daerah sini begitu kan? Nah, dan bagi dinas setempat juga boleh kalau memang ternyata bisa dibudidayakan silakan dibudidayakan. Kalau ternyata nggak memungkinkan di daerah lain memungkinkan, kenapa nggak sih suruh satu orang gitu kan belajar di sana? Setelah dapat ilmunya silakan tanam di daerah sendiri itu juga bisa. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini kesulitan bahan baku Anda jadi berkah dan keuntungan bagi Anda semuanya. Terima kasih. Izin bertanya Pak, beberapa waktu yang lalu Ulun pernah memproduksi dodol kentang, singkong, dan labu dengan bahan yang sama, tapi setiap kali mengolah hasilnya beda-beda. Ada yang terlalu lembek. Jadi yang hendak Ulun tanyakan, bagaimana tips dalam memilih jenis kentang, singkong, labu yang cocok untuk olahan dodol? Apakah memang ada beberapa jenis kentang, singkong, dan labu? Memproduksi sesuatu gitu kan, tapi olahannya nggak sama, hasilnya nggak sama. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pencatatan atau namanya SOP atau Standard Operating Procedure, di mana standar operating prosedur juga termasuk standar raw material procedure. Jadi dalam arti standar prosedur dari bahan baku yang kita gunakan. Maksudnya seperti ini, misal Anda memproduksi olahan dodol, sudah tahu misalnya dodol yang saya inginkan itu seperti ini ya kan. Ingat-ingat lagi tadi pakai apa ya, pakai bahannya apa ya, oh bahannya satu ini, kedua ini, ketiga ini. Kita coba detailkan lagi bahan baku yang pertama ini, misalnya tepung, misalnya tepung yang dipakai itu ternyata tepungnya merek ini ya kan. Kemudian takaran air sekian. Ini mohon maaf ya, kebanyakan orang itu jarang banget melakukan namanya SOP atau standar. Bayangin coba saya buka warung sekarang, warung saya udah 5 tahun saya nggak pernah ngerjakan lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah ter-SOP gitu kan. Mereka goreng masakan, ya mereka harus ngikuti SOP begitu, ya hasilnya pasti sama. Jadi kalau kita sudah ngikutin nih, udah ada SOP-nya, misalnya bahan bakunya harus sekian. Oh, kemudian tepungnya sekian. Setelah kita sudah buat SOP-nya, coba kita cari di sini. Karena begini ya, kebanyakan orang kalau tanpa SOP bikin gangan, pasti marah saya aja terus. Padahal kalau sudah ter-SOP, misalnya contoh, air 2 liter. Kemudian bayam, kadang bayam 3 ikat. Jangan pakai ikat, tapi timbang. Misalnya bayam 1 ikat hari ini bisa jadi besok ikatannya beda, ya kan? Jadi timbang. Misalnya bayam 2 kilo misalnya, air sekian liter. Garam tuh jangan pakai sendok loh. Karena sendokan Anda yang lagi marah sama suami itu beda loh sendokan lagi normal ya enggak? Sendokan sama marah suami banyak banget ya enggak? Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi terstandar semuanya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya sudah terstandar, biasanya hasilnya juga akan hampir mirip-mirip atau bahkan nggak berbeda. Nah, terlalu lembek.
lembek, ya kan? Bisa jadi masalah kadar air yang terlalu tinggi. Bisa jadi juga bahan baku yang standar kadar airnya juga berbeda. Nah, artinya kalau sudah terstandar seperti ini, sudah ada loh list apa yang mesti dilakukan, mesti bahan baku yang seperti apa yang dicari. Maka cari aja yang seperti, insya Allah hasil juga akan sama. Contoh nih misalnya saat ini tuh kan tepung naik, ya kan? Tepung naik, bagi di sini yang punya UMKM, tepung naik. Saya juga usaha di bidang kuliner begitu kan, tepung naik. Lalu bagaimana sih caranya saya mensiasati dengan kenaikan tepung dengan tetap dengan harga yang standar? Maka saya cari brand lain dengan nilai protein yang sama. Kan tepung itu ada namanya tepung segitiga biru, tepung cakra kembar, tepung lencana merah. Kan seperti itu. Itu dari Bogasari. Kalau saya ngikutin Bogasari ya game over saya. Jadi saya cari brand lain dengan spesifikasi nilai protein yang sama. Saya cari cakra kembar misalnya nilai proteinnya 14,5. Brand lain misalnya cakra kembar harganya 270.000. Brand lain ada yang 230.000 dengan nilai protein 14. Ya saya mending beli itu, proteinnya kurang lebih kok. Ya enggak? Nah, jadi akhirnya itu juga salah satu cara kita untuk mensiasati harga bahan baku yang memang mahal. Kalau semuanya sudah tercatat, semuanya sudah terukur seperti itu, insya Allah usaha Anda pasti standar kualitasnya nggak bakal berbeda, pasti akan terus disukai konsumen Anda. Nah, jadi seperti itu. Untuk bukurnya coba terus Bu, jangan sampai lembek lagi. Iya. Biar bisa sambil ditulis Pak, sambil ditulis begitu kan, ketika udah ketemu formulanya, udah catatan itu udah ada begitu. Kadang banyak banget 90%. Betul, 90% orang nggak punya SOP ketika bikin sesuatu, itu jarang banget UMKM. Iya. Jadi harus ada catatan standar operasional prosedur. Betul. Jadi berapa takaran. Dan kayaknya semua kuliner besar kayak gitu ya. Artinya udah ada standar Pak. Betul Pak. Ini boleh saya sharekan sedikit nggak Pak? Sedikit saja. Ini contoh. Silakan, Pak. Ini contoh cara menanam cabai rawit. Ini SOP juga loh. Kan ini salah satu pelatihan yang saya bikinkan ya, cara menanam cabai rawit. Saya punya persiapan lahan, benih, penyemaian. Ini SOP tercatat. Inilah pemupukan HPT. Kalau misalnya musim hujan pakai ini, musim kemarau pakai ini. Ini SOP juga. Nah, ini contoh SOP, rekomendasi persiapan pestisida, ini komplit semuanya. Nah, kan? Nah, jadi pelatihan saya bikin ini, SOP di sini, sehingga nanti ketika orang misalnya mau nanam cabai, ngikutin SOP yang saya buatkan, minimal mirip-mirip dengan punya saya, seperti itu. Jadi itu pentingnya SOP. Mungkin saran Pak Rijal aja terkait misalnya pembentukan komunitas, Pak. Misalnya lintas, apakah dari segi pembelajaran, sekaligus juga untuk pemasaran, Pak Rijal. Kadang juga kendala di kita ini kan produksinya ada, pemasarannya yang kurang gitu kan. Mungkin bisa diberikan informasi, Pak. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu semuanya di sini, pertama gitu kan, cara kita memperluas wawasan kita adalah dengan mengikuti komunitas-komunitas yang memang aktif. Nah, lalu ngikuti komunitasnya dari mana? Sekarang kan media sosial banyak nih. Anda coba cari di Facebook misalnya, Komunitas Petani Cabai Indonesia, Komunitas Petani Timun Indonesia, Komunitas Komunitas Peternak Bebek Indonesia, Komunitas Peternak Lele, banyak komunitasnya. Jadi ketika nanti Anda punya permasalahan, tinggal Anda share di sana, itu biasanya langsung banyak banget yang jawab. Nah, jadi akhirnya semakin banyak jawaban, maka semakin banyak pula pengetahuan atau masukan-masukan yang bisa Anda ambil, begitu. Nah, dan terkait dengan soal hasil akhir dan pemasaran, begitu. Nah, ini saran saya, begitu, yang itu tadi. Kalau Anda sudah berhasil misalnya mengolah susu kedelai misalnya kan, susu kedelai yang pengalaman yang saya bikin ketika susu kedelai itu berhasil saya bikin, di mana orang tua saya yang sebelumnya kena serangan jantung kemudian sekarang berhasil sembuh begitu. Nah, jadikan testimoninya langsung. Nah, dari testimoni itulah biasanya orang akan lebih percaya begitu. Nah, terkadang orang bingung, kok kita kayaknya nggak punya peluang gitu kan supaya bikin bikin usaha kita tuh lebih maju. Sebenarnya sederhana kok. Bahkan bertanya pun adalah cara kita untuk mempromosikan produk kita. Saya ingat banget waktu saya buka warung 2018 gitu kan, dimana orang belum pada tahu saya buka warung. Caranya gimana supaya orang pada tahu?
Saya ikut seminar di daerah Barabai yang hadirnya 100 orang begitu, saya ikut seminar. Lalu apa yang saya lakukan? Saya angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Dan saya mau nanya, padahal bukan mau nanya, cuman mau promosi. Pak, perkenalkan nama saya Rizali Ansar, saya punya warung namanya Warung Sambal Swadharma. Jadi saya pertanyaan, jadi sebetulnya itu bukan mau nanya, cuma mau promosi gitu kan, mau promosi Warung Sambal Swadharmanya itu. Jadi bayangin 100 orang yang tahu kalau saya punya warung gitu kan. Akhirnya orang penasaran. Akhirnya besok Kan harinya, gratis Pak ya. betul. Akhirnya warung saya langsung besok harinya langsung ramai cuma dengan bertanya. Jadi bagi teman-teman semuanya di sini yang punya usaha, usaha apapun misalnya. Nama saya Ibu Sri, saya punya usaha bunga cantik-cantik loh di rumah saya. Mau beli silakan diskon 10% semuanya. Yuk silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya sebenarnya bukan mau nanya, mau promosi bunganya itu. Nah, jadi jangan pernah bingung tentang peluang karena peluang tuh ada, cuman kita yang nggak terbuka di mana peluang itu.